Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Teknologi Baru dalam Pendidikan. Topik 2 demonstrasi kontekstual. Tugas 2 presentasi analisis penggunaan teknologi dan multimedia dengan tema tren perusahaan education teknologi atau edutech dari ruang guru. Slide selanjutnya. Perkenalkan anggota dari kelompok kami, saya sendiri Hanung Yoga Pratama. Kemudian ada saya Adnan Yusuf Hakim. Kemudian saya Zulfati Wulansari. Saya Estu Karunia Buci Pangestu. Saya Sarif Husnul Huluk. Saya Maya Wulandari. Dan saya Yumida Romana Saktilia. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Zulfati. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Hanung. Izin menyampaikan terkait dengan analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran di Indonesia. Dalam membantu dalam mencapai tujuannya, adapun strike ataupun kekuatan di mana teknologi pendidikan berbasis digital seperti ruang guru menyediakan akses belajar yang fleksibel dan interaktif serta bahan ajar yang disesuaikan dengan kurikulum. Dengan ini, platform pembelajaran seperti ruang guru ini memberikan fleksibilitas waktu dan tempat yang memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja, dengan materi yang disediakan juga sesuai dengan kurikulum nasional sehingga relevan dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan materi multimedia yang kaya seperti video, kuis, kemudian kuis interaktif dan kuis interaktif yang membantu pembelajaran visual dan lebih variatif, di mana materi pembelajaran tidak hanya berbasis teks, tetapi juga menggunakan seperti media visual, video, kuis interaktif, dan yang membuat pembelajaran yang lebih menarik dan mudah dipahami, khususnya bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual. Kemudian dari weakness ataupun kelemahan, di mana siswa dan guru yang belum terbiasa menggunakan teknologi mungkin kesulitan dalam memahami platform ataupun aplikasi yang digunakan, di mana tidak semua siswa dan guru itu memiliki pengalaman atau kemampuan yang cukup dalam menggunakan teknologi. Hal ini bisa jadi menjadi tantangan ketika harus menggunakan platform ataupun aplikasi pembelajaran yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan infrastruktur, di mana seperti koneksi internet yang tidak stabil, terutama di daerah terpencil, dapat menghambat akses ke teknologi ini. Koneksi internet yang buruk atau tidak merata, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala besar dalam mengakses teknologi pendidikan. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Yuwida. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan mengenai opportunities atau peluang dan juga threats atau ancaman dari tren perusahaan education technology atau edutech, lebih tepatnya yaitu pada ruang guru. Nah, yang tadi sudah dijelaskan dari Mbak Jul yaitu mengenai kekuatan dan juga kelemahan. Nah, selanjutnya adalah tentang peluang dan juga ancaman. Nah, untuk peluangnya yaitu tren edutech semakin berkembang di Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang menawarkan berbagai inovasi pembelajaran digital yang dapat memperkaya pendidikan formal dan informal. Nah, tren teknologi pendidikan atau edutech ini terus berkembang dengan membuka peluang bagi inovasi dalam pembelajaran. Nah, perusahaan edutech ini terus mengembangkan aplikasi dan juga platform pembelajaran yang semakin canggih sehingga guru dan siswa akan memiliki banyak pilihan dalam mengakses pendidikan. Nah, di balik peluang ada sebuah ancaman. Nah, ancaman dari aspek pertumbuhan edutech di Indonesia ini yaitu ketergantungan pada teknologi dapat membuat siswa kurang berkembang dalam keterampilan sosial atau belajar mandiri jika tidak diimbangi dengan metode lainnya. Nah, teknologi pendidikan di Indonesia itu jika tidak
diimbangi dengan metode lain, maka akan membuat siswa ini menjadi pasif dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu untuk peluang selanjutnya yaitu dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah untuk menambah aksesibilitas sumber belajar bagi siswa termasuk di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pengajar. Nah, teknologi pendidikan dapat digunakan untuk memperluas akses ke materi pembelajaran. Selain itu, eh, dengan mengintegrasikan teknologi itu, siswa dapat memanfaatkan sumber daya tambahan yang tidak tersedia di sekolah mereka. Lalu untuk ancaman yang kedua ini adalah keamanan data dan privasi pengguna menjadi perhatian yang besar, terutama jika platform tidak memiliki kebijakan pelindungan data yang kuat. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sari. Kepada Mbak Sari, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yuwinda. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai tabel analisis ketersediaan sumber belajar pada tren teknologi edutech ruang guru. Yang pertama, jenis teknologi yang digunakan. Pada aplikasi berbasis internet seperti Ruang Guru, memanfaatkan teknologi perangkat lunak pendidikan yang mendukung pembelajaran jarak jauh melalui koneksi internet. Berikutnya, yang kedua, jenis multimedia yang digunakan. Pada aplikasi ini, teknologi pembelajaran berbasis multimedia mencakup seperti video pembelajaran, animasi, simulasi, serta kuis interaktif yang dapat membantu peserta didik memahami konsep dengan cara yang lebih variatif dan interaktif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Maya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan yang kekuatan dan keunggulan teknologi multimedia yang digunakan. Fleksibel waktu, akses mudah ke berbagai materi pembelajaran, dapat diakses dari mana saja. Selain itu, kekuatan dan keunggulan teknologi multimedia ini sangat membantu terutama dalam situasi pembelajaran jarak jauh seperti yang kita alami kemarin, yaitu saat pandemi. Kemudian, kelemahan dan kekurangan teknologi multimedia yang digunakan tergantung pada koneksi internet yang stabil dan perangkat teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Estu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu peluang integrasi teknologi dan multimedia ke dalam pembelajaran di Indonesia. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan partisipasi siswa, mempermudah pembelajaran jarak jauh, dan memperluas akses ke materi pembelajaran yang lebih kaya dan beragam, yang sangat bermanfaat terutama bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil. Kemudian ancaman dan tantangan yang muncul. Kesenjangan digital antara siswa yang memiliki akses terhadap teknologi dan yang tidak bisa menjadi masalah besar. Selain itu, ada potensi masalah privasi serta resiko siswa menjadi terlalu bergantung pada teknologi dalam proses pembelajaran, yang dapat menghambat pengembangan keterampilan belajar mandiri dan interaksi sosial mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika dari teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan atau ingin memberikan masukan dan saran, bisa melalui kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.